saya Sayyidati Muminatus Solikah, Prodi PGSD dengan NIM 240292202778157, mengikuti PPG bagi guru tertentu tahap 2 tahun 2024 LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Kamis 10 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi mengenal macam-macam zat dan perubahannya sebagai syarat uji kinerja. Mohon izin Bapak Ibu penguji sekiranya memberikan masukan arahan bagi video saya agar pembelajaran yang saya laksanakan menjadi lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Siap? Siap. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan di samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Anak-anak dimohon berdiri. Anak-anak boleh duduk kembali. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai pelajaran, kita seperti biasa melakukan absen kehadiran terlebih dahulu. Dengan cara kita tentunya. Sudah siap? Sudah. Kita panggil nama teman kita satu persatu. Siap? Siap. Alhamdulillah.
Kita patut bersyukur karena diberikan badan yang sehat sehingga masih boleh untuk mengikuti pembelajaran di sekolah. Oke anak-anak, untuk selanjutnya di sini ada yang punya ide untuk membuat kesepakatan kelas pada saat kesepakatan pembelajaran kita. Di sini sudah ada tidak berisik, bahagia, menyenangkan, serius tapi santai, dan juga menghargai pendapat orang lain. Ada pendapat lain atau mungkin dari kesempatan pembelajaran kita ini kita tambahkan mungkin? Apa sudah setuju? Sudah setuju dengan kesepakatan belajar kita? Sudah. Kalau sudah setuju, Bu Umi minta kalian membaca satu persatu untuk kesepakatan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama apa? Tidak berisik. Jadi nanti anak-anak ambil nafas lagi, hembuskan, dan perlahan-lahan membuka mata. Hai. Kalau Bu Mi hai berarti jawabnya apa? Hai. Halo. Hai. Hai. Duduk ya, Mas Bima. Coba Mas, kamu sampaikan pada teman-temanmu, benda apa yang berat antara buku dan batu bata? Coba angkat. Bagaimana? Berat. Berat. Sedangkan bukunya bagaimana? Ringan. Sudah? Jadi kalau kamu ingin memotivasi temanmu, misalkan kamu ingin mengajak temanmu belajar, apa mengajak temanmu untuk melakukan hal yang berat? Belajar. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan buat Mas Bima. Oke, Mas Bima boleh duduk kembali. Jadi anak-anak, kalau menurut kalian buku ini adalah benda ringan, mulai dari sekarang tanpa disuruh, mohon diingat. Angkatlah buku-buku yang ada di rumah kalian. Ojo nggak diangkat, tapi juga dibaca. Tapi berat napa mboten? Berat, pastinya berat. Itu adalah motivasi hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk pada pembelajaran, Bu Umi akan membagikan buku yang berjudul Petualangan Bena dan Mima. Tolong untuk dibaca. Sudah? Oke, kalau sudah, Bumi ingin tahu siapa tokoh dalam cerita? Bena dan Mima. Peristiwa apa yang terjadi di dalam cerita tadi? Berkemah di mana? Di hutan. Ide siapa yang mengajak berkemah tadi? Idenya siapa? Bena. Kemudian Bena mengajak siapa? Mima. Kemudian tadi di situ apakah Bena membawa bekal? Iya. Apa saja yang dibawa? Apa saja yang dipersiapkan Bena? Roti. Iya, betul sekali. Nah, kemudian ada peristiwa apa di dalam cerita? Hujan. Kemudian tendanya apa? Rusak. Siapa yang pulang duluan? Mima. Ada akhirnya Bena ikut pulang nopo mboten? Iya, karena belajarlah untuk membaca buku sebanyak-banyaknya. Banyak hal menarik di situ. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ada 3. Peserta didik mampu mendeskripsikan karakteristik wujud zat padat, cair, gas dengan tepat. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi apakah suatu zat yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari itu merupakan zat padat, cair, atau gas dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, peserta didik dapat membedakan karakteristik perubahan wujud
zat dengan cara praktikum dengan tepat. Nah, sebelumnya anak-anak, kalian tahu itu gambar apa? Es krim di suasana yang panas ini. Ada es krim di situ. Ketika kamu mendiamkan es krim berada di suhu ruang, apa yang akan terjadi pada es krim tersebut? Perubahan wujud zat. Ada apa saja? Coba dibaca. Lanjut. Mengkristal. Nah, selanjutnya, bagaimana kalau kita mencari tahu bagaimana perubahan-perubahan wujud bisa terjadi dalam suatu percobaan sederhana? Siapa yang mau? Apakah ini berubah? Tidak. Maka ini akan tetap sama. Paham ya? Coba satu persatu maju ke depan. Dari Mbak Alif maju ke depan, ambil satu gambar dan tolong masukkan. Ayo Mbak Alif belakangnya, Mbak Cantika belakang dan seterusnya sampai belakang. Ayo. Oke. Ayo. Gak usah nunggu giliran, satu persatu, ayo segera maju ke depan. Ayo segera. Sambil mohon maaf Bumi ngecas nggih. Nanti kita akan bersama-sama melihat apakah ada yang salah ketika memasukkan benda padat, benda cair, kemudian gas di dalam papan ini. Kita lihat dari benda gas dulu, ya. Sudah tidak ada? Ada apa ini? Hampir sama ya semuanya. Apa ini, gambar apa? Asap. Ada yang asap dari pabrik, kemudian ada polusi dari kendaraan. Apakah ini termasuk gas? Ya. Iya, berarti pernah sudah tidak apa-apa. Nah, anak-anak, kita masuk kepada praktikum ya. Selanjutnya, anak-anak membuat kelompok terlebih dahulu. Mulai dari sekarang. Di bawah alat tulisnya, nanti kalau dibutuhkan ketika berdiskusi bisa digunakan. Gambar apa ya? Jadi penasaran. Wah, sangat terlihat sekali. Gambar apa ini? Oke, tadi sudah membuat kelompok, nama kelompok? Sudah. Bu ingin tahu dong nama kelompoknya? Ini kelompok apa? Al-Malik, Al-Imran, Asidi. Wah, nama kelompoknya bagus-bagus sekali. Sebelum kita praktikum, Bumi di sini ada nanti setiap kelompok kebagian 2 praktikum. Nggih? Ini Bumi sudah membuatkan apa ya? Kartu. Kalian boleh ambil untuk menentukan nanti kalian kebagian praktikum yang mana. Oke, boleh diambil sekarang di sini. Bumi bagikan. Paham? Kalau sudah dibaca, dipahami alat-alatnya dan bahannya,
boleh segera mengambil. Minta beberapa teman kalian untuk menyediakan alatnya. Nah, di sini, di meja yang ini. Sama aja, bawa saja, nggak apa-apa. Bentar. Ada yang membutuhkan es batu, ini Bu Umi bantu ya untuk memukulkan es batunya. Iya, memang butuh proses yang lama. Tapi kalau dipanaskan di atas kompor atau gimana pasti nanti akan berhasil. Apa? Pakai lilin boleh? Mau coba pakai lilin? Habis tahu. Mana koreknya tadi? Nih. Diisi. Tapi tidak harus dibaca nanti presentasinya. Karena itu yang penting kan ketika praktikum itu kita mendapatkan hasil dari praktikum ini tadi. Tidak dibaca di depan. Tidak apa-apa langkah-langkahnya. Yang penting nanti mendapatkan hasil. Kalau nih pakai ini. Sudah. Usahakan es batunya jangan sampai jatuh. Nanti kalau jatuh, nanti temanmu kaget. Wow, ada trik baru. Gak apa-apa, boleh. Itu adalah salah satu cara kreatif kalian, boleh. Tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai berbahaya pada diri kalian sendiri. Jadi harus lebih hati-hati lagi. Sudah mulai mengering? Hampir? Wow. Dari kelompok ini ada yang mau ditanyakan ke Bu Umi? Sudah bisa? Dari kedua percobaannya berhasil? Oke. Mengkristal dan manyup? Yang disublim tadi apa toh? Dari benda padat ke dalam benda gas. Kemudian kristalnya gas berubah menjadi padat. Itu adalah proses mengkristal. Bagaimana? Apakah berhasil? Apanya yang kosong? Sudah? Untuk lembar tugasnya semua sudah selesai? Ada dua ya tadi? Pinjam ini. Iya. Apakah percobaan kita berhasil? Wow, berhasil. Tolong untuk dipresentasikan, jangan dekat-dekat. Tolong dipresentasikan di sini. Ayo, yuk. Semua menghadap kelompok yang presentasi. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Amalif akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami. Judulnya
menyublim, dan mengkristal. Tujuannya mencari tahu bagaimana proses sederhana dari proses menyublim dan mengkristal. Alat dan bahannya pasir, kapur barus, toples, lilin, batu bata, korek. Hasil pengamatan: terjadi proses menyublim, yaitu pada saat kapur barus dipanaskan maka akan berubah menjadi gas. 2. Pada saat gas menyentuh permukaan kaleng maka gas berubah menjadi kristal. Wah, nampak itu dari kelompok lain. Coba perhatikan. Menyublim adalah proses perubahan wujud benda padat ke gas. Mengkristal adalah proses perubahan wujud benda gas ke padat. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok lain? Ayo, siapa yang mau bertanya? Ya, Mbak Cantika mau bertanya apa? Apa kendala dari praktikum tadi? Ya, apa kendalanya dari praktikum tadi? Ada kendalanya apa betul? Ada kendala di kelompok kami semua berjalan dengan baik. Oke. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin dari kelompok lain tidak ada? Tidak. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Jadi kelompok biarkan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Al-Quran akan mempresentasikan hasil praktikum kelompok kami dengan judul membeku dan mencair. Tujuannya adalah mencari tahu bagaimana proses membeku dan mencair. Alat dan bahannya adalah coklat, mangkok, air panas, dan es batu. Hasil pengamatan dari kelompok kami adalah coklat adalah benda padat. Setelah dipanaskan, coklat berubah wujud menjadi cair. Kesimpulannya adalah membeku adalah proses perubahan wujud benda cair ke padat. Mencair adalah proses perubahan wujud benda padat ke cair. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Sangat jelas sekali ya penjelasan dari kelompok ini, singkat, padat, dan jelas. Tadi Bu Umi tanya dulu ya, tadi praktikumnya menggunakan apa? Coklat batang. Nggih. Coklat batangnya berarti berbentuk apa? Berwujud apa? Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Hai. Kami dari kelompok Asidik akan mempersembahkan hasil praktikum kami dengan judul praktikum mengembun dan menguap. Tujuannya kami melakukan praktikum ini adalah untuk mencari tahu bagaimana proses sederhana dari mengembun dan menguap. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah es batu, gelas, air, sirup, dan tisu. Hasil pengamatan dari percobaan yang sederhana yang kami lakukan ini adalah es batu di dalam gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air di permukaan gelas. Hal ini karena udara di sekeliling gelas dingin sehingga menjadi butiran-butiran air tersebut. Hasil pengamatan kedua adalah tisu akan kering karena air pada tisu berubah menjadi uap. Kesimpulan dari percobaan ini adalah mengembun adalah proses perubahan wujud benda dari gas ke cair, dan menguap adalah proses perubahan wujud dari air gelas. Adakah pertanyaan dari kelompok lain? Oke, Mbak Antika, Mbak Cantika mau bertanya? Adakah contoh lain yang kita temui di kehidupan sehari-hari? Ada contohnya saat menyiram pakaian energi panas akan membantu proses penguapan sehingga pakaian yang tadinya basah menjadi kering dan lain-lain. Sudah jelas? Adakah yang ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Iya. Semua sudah paham? Sudah. Oke, bisa ditutup Mbak
Antika? Yang dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali? Jadi praktikum kali ini kita sudah mencari tahu 6 hal perubahan wujud benda. Oke, Bumi pegang apa? Tolong spidol ini nanti sambil bernyanyi diputar, oke? Tuwaga gajah kowe tak kandhani jah mripat kaya laron siung loro kuping gedhe kate nganggo tlale buntut cilik tansah kopat kabeh sikil kaya gumbung mong lakumu megang megung. Angkat yang tinggi. Pialanya diterima kepada yang berhak, yaitu Mas Tegar. Pertanyaannya, sebutkan 2 contoh benda cair berubah menjadi cair. Apa? Es krim. Satu lagi, es batu. Oke, beri tepuk tangan buat kita semua. Oke, boleh duduk di tempatnya masing-masing kembali sesuai dengan kelompoknya, tapi tetap berada di kursinya yang rapi. Selanjutnya, anak-anak, di sini Bumi akan membagikan tugas untuk kalian kerjakan secara yang sudah boleh dikumpulkan. Ini tadi dapat 2 toh. Jadi sebuah lagu yang berjudul Perubahan Wujud Zat. Semua siap bernyanyi? Ya. Oke, bersama-sama kita menyanyikan ya. Oke, 1 kali lagi. Siap? Ya. Coba sambil berdiri. Kalau punya ceritanya boleh dibawa. Perubahan wujud benda ada 6. Marilah semua kita mempelajarinya. Padat ke cair, namanya mencair. Jadi lagu itu membantu kalian untuk lebih memahamkan lagi perubahan-perubahan wujud yang sudah kita praktekkan dan kita pelajari bersama. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, Bumi minta kalian untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan notes yang sudah Bumi bagikan. Tolong ditulis kekurangan pembelajaran kita hari ini itu apa yang membuat kalian tidak suka, atau mungkin ada pembelajaran kita hari ini menyenangkan apa tidak. Kalau menyenangkan, apa yang menyenangkan bagi kalian, agar nanti pembelajaran kita lebih baik lagi dan lebih menarik lagi tentunya. Oke, sudah semuanya? Oh, sedikit Bumi akan membacakan ya di sini dengan memetakan beberapa jawaban dari refleksi yang sudah kalian buat. Yang pertama adalah sangat senang sekali karena bisa belajar bersama. Ya berarti apa tadi kesepakatan belajar kita tadi sudah terlaksana. Kemudian menyenangkan, ini juga bisa berkumpul bersama teman, bisa mempelajari hal yang menyenangkan. Karena mempelajari perubahan wujud benda, jadi semakin tahu. Dan pembelajaran hari ini sangatlah menyenangkan dan seru. Semoga benar-benar seru ya. Dengan segala hal yang sudah kita rencanakan dan kita pelajari hari ini, semoga bermanfaat tentunya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Sudah siap? Tangan ke atas.
Tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Selamat siang anak-anak, terima kasih untuk hari ini dan tetap terus belajar dengan giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.